Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dapat panggilan Mas ya, dapat panggilan mau OTW ya. Mau OTW, tadi saya dihubungi oleh kawan mekanik untuk menangani, katanya sudah 2 hari ya, 2 hari nggarap Vario 125 all ya. Nggarap 125 all. Vario itu loh ya. Itu katanya starternya nggak bisa. Starternya itu cuma krek gitu aja, nggak mau mutar. Nah, katanya wis CKP 10 udah dicek semua ya, udah dicek semua. Itu tetap nggak ada kendala, nggak ada apa clear no, nggak ono. Nah, di sini saya akan membawa apa aja. Cuma 2 Mas, cuma 2 scanner aja, nggak perlu yang lain. Yang satu adalah yang saya perlukan, sangat membutuhkan ya, itu adalah scanner manual. Nah, ini setiap motor pasti ada ini. Nah, ini saya memakai yang ini ya. Oke, ini saya mau bawa ke sana. Enak ini pakainya ini Mas ya. Ini bengkel spesialis motor full injeksi, mau 100 in one testeris, bagus sih yang bocor. Kemudian saya membawa Zodiac ya. Nah, ini Zodiac M100 Pro. Walaupun saya tidak membawa Zodiac nggak apa-apa, karena kan Honda. Tapi kan ini supaya apa? Ketok ganteng ngono lho ya. Supaya ngetok ganteng, wah alatnya canggih cek ngono. Padahal iki mek tak gawe samaran tok, asline yo mek iki tok bos aku bos. Wis sampean kudu duweni iki ya. Oke, untuk menangani Vario 125 OLD yang starternya nggak mau mutar. Katanya kabel-kabelnya udah dikupas-kupas wis pokoknya. Sepule udah dibongkar, dibersihkan. Akinya udah dicek. Nah, tapi kalau saya tak budal sih OTW. Nah, ini ada MST nggak saya bawa ya. Ini nggak saya bawa. Oke wis, tak budal aku wis. Ayo pamit belok ari kok, ayo. Uline gak ganti aja in. Tak gawa ninja rek aku rek. Waduh, ninja ngono. Sip. Oke, tak OTW dulu ya. Oke, tak OTW dulu bos. Penyakitnya apa kita cek ya. Oke, ini nyampe bos ya. Nyampe bikili konco ya. Tiko cepot aja nang. Apa? Sing gak beli jual. Wis. Oke wis. Nah, jadi saat starter cetek bos ya di sini ya. Nah, ini kan nggak bisa cuma relay kaki limanya yang cetik-cetik. Nah, jadi di sini dulu sampean cek ya. Kabel pengisian regulator ke aki atau ke relay kaki lima ini pastikan kuat. Saat tombol starter dipencet ini pastikan kuat ya. Nah, ini kan turunnya di bawah berapa volt? Di bawah 10 volt. Jadi otomatis 8 volt. Nah, 8 volt jadi otomatis daya untuk menggerakkan sistem ACG ini tidak kuat. Kurang daya suplainya. Tapi ketika kita jumper pakai positif dari aki, sokok notok kena bos, pokok kuat. Kalau bos, iki kena duri itu apa saya urung aja? urung bos. Oh ya wis. Muter-muter tau. Pokoknya muter ya. Nah, ketika ditambahin satu kabel ya dari positif aki ke situ, ini kuat ya. Pastikan turunnya nggak di bawah 10 volt. Nah ya, ini kan tetap 11-12 volt. Maka ini sudah bisa dijalankan. Ya wis, mek ngono to bos, penyakitnya bos. Iya bos. Terima kasih bos ya. 12 volt hilang. Kurang kuat. Wis, mek iku tok. Jadi ngene lho bos ya. Pastikan di kabel pengisian merah strip putih di regulator ECM ini ya, di ECM-nya ini. Pastikan ini kuat, arusnya 12 sampai 13 volt. Nah, ini kalau dicek begini kan normal 13 volt. Nah, tapi ketika kita starter ini nggak boleh turun di bawah 10 volt. Contohnya gini Mas ya. Nggak boleh ini tambah 6 volt ini ya. Otomatis entah itu sekun yang dari sini ya. Sekun yang dari relay kaki 5 sini mungkin ada kengepongan atau gimana atau kotor ya. Itu bisa jadi ya. Atau gini, tanpa relay kaki 5, iso bos, tanpa relay kaki 5 bos. Iso bos ya. Iso. Langsung ngono bos. Iya. Tanpa relay kaki 5, pokok kudu ana jemperan kabel.
Bos tak pasang di sini bos ini. Iya. Tanpa relay kaki 5 ya. Tanpa relay kaki 5 di sini ada sekun pinggir-pinggir ini sama jumper gini ya. Nah, sama jumper gini. Aman Mas. Wah, aman wis tenang ae. Kemudian sampai cek di sini, turun nggak, oke bos? Turun ke angka berapa? Ini. Iya. Tuh. Tetap di atas 10 volt sih kena. Teko iki tok, Bos. Iya, iya. Sekun relay kaki 5. Sekun iku ya. Iya. Kowe gak beres sih. Sekune. Lah dipasang iki kan gak gelem anu. Iya. Gak gelem nang di starter gak gelem apa? Ono di atas 10 volt. Tapi lek di jumper kan gelem. Ya yes, masalahnya lho iki sekune kotor. Nek kon sampe sekun nek ini iku, Mang. Iya. Iya, sekune sampe pedot tapi. Iya pedot ya. Iya. Iya wis. Oke, kita lanjut Mas ya. Di sini ternyata relaynya juga lemah. Lah contohnya gini ya. Sampeyan nggak perlu alat canggih wis, Wah, gak kira nemokno koyo ngene iki ya. Nah, ini sampeyan masukkan sedikit aja ya. Kemudian yang mengarah ke regulator ECM pengisian kabel merah strip kuning, ini sampeyan pastikan dayanya besar ya di sini ya. Anu Bos, tolong starternya Bos. Sampeyan pastikan dayanya besar di sini. Kalau di bawah 10 volt, nah ini kan saat tombol starter dipencet ada di bawah 10 volt, maka relaynya ini yang lemah ya, relay kaki 5. Nah ketika ini diganti relay yang baru ya, kemudian sampean cek pastikan di atas 10 volt yang menuju ke anu Bos. Pastikan ini menuju apa di atas 10 volt ya, yang menuju ke regulator ECM. Coba. Nah, Londi, kok kalau mama, anu, sama kayak mana ya? Pastikan yang mengarah ke regulator ECM ini ada di atas 10 volt. Nah, ini piro songo. Tak apa penting kuat iki. Relay bermasalah ya, Bos. Wis. Relay ini aktif tapi cuma bermasalah ya. Masih bisa dipakai, cuma arus penghantarnya ya, arus penghantar dari aki ini kan disambung saat kontak on itu, ini kan nyambung ke regulator ECM, sebelah sini sebagai pengisian Mas ya, merah strip kuning. Nah di sini saat kontak on ada 12 volt, tapi ketika tombol starter dipencet, nah malah di sini nih yang di sini keluar di bawah 10 volt, otomatis starter ACG magnetnya cuma krek-krek gitu aja, nggak mau anu. Cuma relaynya yang lemah wis. Sampean anu dhewe wis, oke. Nggak perlu alat canggih, cuma alat ini Mas, sampean harus memiliki. Pastikan sampean harus menyimak video channel Nunung Otomotif. Semoga bukan aku gini, wis nambah view, bukan, tapi poin penting-pentingnya pemakaian alat ini supaya sampean itu bisa gitu Mas ya. Ya contohnya seperti itu tadi, saat kontak on itu di sini sampean cek, pastikan di sini ada 12 volt ya. Di sini pastikan ada 12 volt saat sampean cek ya, saat kontak on. Kemudian saat di starter tidak boleh di bawah 10 volt, entah itu 4 volt, 5 volt, 6 volt, maka otomatis starter ACG tidak bisa dijalankan, magnet nggak mau berputar. Ternyata saya cek di sini dari jumper ya, ketika di jumper ini merah besar strip kuning sama merah polos dari aki, ketika di jumper starternya bisa aktif. Nah kemudian apakah sekunnya, ternyata sekun kalau di jumper kan bisa aktif. Saya pikir sekunnya tadi ternyata tetap, walau dibersihkan tetap. Kemudian saya cek dari sini yang menuju regulator ECM, ternyata pakai alat scanner manual ini Mas, turunnya itu ke 4 volt 5 volt ya. Nah jadi langsung saya ganti relaynya. Ternyata arus penghantar dari relay itu lemah di dalamnya itu. Jadi yang seharusnya mengeluarkan arus 12 volt saat tombol starter dipencet, nah itu malah turun ke angka 4 volt 5 volt. Contohnya gini, cuma relaynya yang lemah. Relay aktif bukan dari jaminan ya. Contohnya gini, cara pengecekannya gini ya. Alat canggih nggak usah wis. Saya juga bawa alat canggih ya. Ini saya bawakan alat canggih yang namanya Zodiac M100 Pro ya. Nah ini di dalam tas ini, kresek ini ya. Nah, alat canggih tidak mampu menemukan kendala seperti itu ya. Walaupun dicek saat tombol starter dipencet, ini pasti aktif. Kan ada namanya entar di LCD
Zodiac M100 Pro ini ada namanya relay on off itu ada. Saat starter dipencet itu pasti muncul di layar digital itu ada on gitu ya. Saat starter pencet berarti itu menandakan relay masih aktif. Nah, tapi kenyataannya kan saya nggak cek ini Mas ya, karena ini bengkel teman, saya nggak mau lama-lama di sini ya. Nggak enak sama orang-orang tadi dilihat kalau bikin konten ya. Oke, cuma permasalahannya relay lemah. Relay lemah walaupun saya cek pakai diagnosa alat canggih itu menunjukkan relaynya tetap aktif ya. Oke. Gitu aja. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.